Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya aku mengenal Dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pewartaan Injil ini menguatkan iman kita. Bacaan yang pertama berbicara tentang perjanjian. Suami istri ketika diberkati juga mengucapkan perjanjian. Pengertian dan penghayatan akan perjanjian itu, para saudara, yang akan menentukan bagaimana kita mengerti dan menghayati perjanjian kita dengan Allah. Ada orang yang setelah istri atau suaminya meninggal, dia setelah 3 tahun mikir-mikir, kok sendirian, tidak enak. Maka dia mulai lirik sana, dan ketika ada yang cocok, mulai didekati dan mulai ngomong secara serius. Orang ini beranggapan bahwa toh suami atau istriku sudah meninggal, jadi saya sekarang boleh untuk menikah lagi. Dan memang betul boleh, menurut kitab hukum kanonik diperkenankan. Karena pengertian menikah dengan satu untuk selamanya itu artinya harus benar-benar dengan satu, tapi sampai seumur hidup. Jadi kalau yang satu sudah meninggal, dia boleh menikah lagi. Tetapi orang ini menghayati perjanjian perkawinan secara legal, secara hukum. Maka kalau hukum sudah memperbolehkan, maka dia akan melakukan lagi. Tetapi ada orang yang sudah ditinggal, dia tetap meskipun masih muda, dia tetap memilih untuk tidak menikah lagi. Alasannya macam-macam. Saya mencari yang melebihi suami saya mencari yang melebihi istri saya. Tetapi sampai sekarang tidak saya temukan. Padahal ini jawaban hanya untuk menunjukkan kesetiaan kepada istri dan suaminya,
sampai dirinya sendiri juga akan mati. Para saudara, pasangan ini menghayati perjanjian dengan istri, dengan suaminya secara teologis. Inilah sebenarnya perjanjian yang dikatakan oleh Allah. Ketika manusia melanggar perjanjiannya, tidak ada konsekuensi apa-apa. Tidak ada konsekuensi hukum yang membuat dia dituntut di depan Mahkamah Agung, di depan hakim. Tidak ada. Tetapi perjanjian ini menjadi tidak berlaku dalam arti ketika Allah menjanjikan Dia menjadi Allahmu, maka kekuasaan Allah sudah tidak lagi bekerja dalam diri orang yang tidak memenuhi perjanjian itu. Ketika manusia tidak setia kepada perjanjian, hanya itu konsekuensinya. Kekuasaan Allah tidak akan pernah terjadi pada dirinya. Tetapi sebaliknya, kalau dia memenuhi perjanjian, maka apa yang dijanjikan oleh Allah dengan segala kekuatannya akan bekerja pada orang itu. Para saudara, kiranya perjanjian Allah dengan Abraham harus kita baca dan kita mengerti seperti itu. Kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak bertindak seperti yang dikehendaki oleh Allah dalam perjanjian itu, tidak ada efek apa-apa. Kita yang mengenal Kristus mungkin akan menganggap ini adalah dosa. Tetapi juga secara teologis dikatakan, ketika kita menjadi manusia berdosa, maka kita kehilangan relasi kita dengan Allah, dan dengan demikian kuasa Allah tidak akan pernah bekerja pada diri kita. Karena itu para saudara, mari kita mencoba menghayati perjanjian kita dengan Allah secara teologis, supaya apa yang dijanjikan oleh Allah benar-benar terwujud, benar-benar terjadi dalam diri kita. Ia akan menjadi benar-benar Allah kita dan kita menjadi umat-Nya. Ketika kita menuruti segala firman-Nya, ketika kita menuruti segala kehendak-Nya. Amin.